warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi manna alaina bi nabiyhi wa habibihi wa rasulihi wa safiyhi wa kalimihi wa khalilihi, insani ainil wujud wa sabab fi kulli mawjud, sahibil maqamil mahmud wal hawdil mawlud wal liwa'il ma'bud wa imamir ruka'is sujud wa habibil ma'bud wa afdali kulli mawlud sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa a'udzukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan la'allakum tuflihun. Para jamaah sekalian dan segenap umat Islam dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di siang hari ini di majelis yang Allah agungkan, yang Allah cintai, insyaallah. Di majelisnya orang-orang saleh, di majelisnya orang-orang mulia, di majelis yang tersambung batiniyah kita semua kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, dan tersambung hati kita kepada kekasihnya yang paling Allah cintai, nabinya yang paling Allah muliakan, rasulnya yang paling Allah unggulkan, dan yang Allah jadikan sebagai imam semua para nabi dan para rasulnya, dan Allah jadikan sebagai junjungan bagi semua makhluknya, yang awal yang akhir, dan Allah jadikan sebagai asal usul penciptaan semua ciptaannya, dan Allah jadikan sebagai sumber kasih sayangnya Allah kepada semua ciptaannya, dan Allah jadikan sebagai sumber segala kebaikan dari Allah kepada semua makhluknya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang menerima rahmat kebaikan dari Allah kecuali melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan sebagai penutup para nabi dan para rasulnya, dan Allah unggulkan beliau dengan seabrek-abrek keistimewaan seabrek-abrek
keterpujian, seabrek-abrek keindahan, seabrek-abrek keterdepanan, Allah unggulkan dalam martabatnya, sehingga tidak ada makhluk yang diberi martabat tertinggi di sisi Allah terkecuali baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah unggulkan dengan ilmunya. Tidak ada makhluk yang oleh Allah dikasih ilmu terluas, terutama ilmu kepada Allah, pengetahuan kepada Allah, terkecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah unggulkan pula dengan semua akhlak yang mulia, yang agung. Tidak ada makhluk yang akhlak kemuliaannya paling unggul terkecuali akhlak kemuliaan, akhlak keterpujian Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap makom-makom di dalam akhlak yang mulia itu martabat-martabat yang tidak sama. Seperti halnya martabat ma'rifat tidak sama, martabat keimanan, keyakinan tidak sama, dan juga martabat kecintaan, martabat ta'zim tidak sama, martabat sabar dan syukur juga tidak sama, martabat tawakal dan juga martabat tawadhu tidak sama, martabat husnudzon dan martabat kasih sayangnya hati kepada makhluk Allah tidak sama. Semua makom-makom di dalam akhlak yang mulia, walaupun sama-sama akhlak yang mulia, namun martabatnya tidak sama. Tidak ada yang dikasih martabat tertinggi di dalam makom-makom kemuliaan dan keterpujian sifat dan akhlak terkecuali apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita oleh Allah dijadikan imam dalam semua maqamat, imam dalam semua kedudukan-kedudukan yang mulia. Beliau imamul arifin, beliau imamul muhibbin, beliau imamul mu'minin, beliau imamul muslimin, beliau imamul mu'azzimin, beliau imamus sabirin, beliau imamus syakirin. Tidak ada yang memiliki martabat tertinggi dalam maqam syukur kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau imam dalam semua maqam yang agung, semua kedudukan yang terpuji, yang mulia. Begitu pula Allah unggulkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ketakwaannya beliau kepada Allah, sehingga tidak ada makhluk yang paling takwa kepada Allah kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diunggulkan oleh Allah dalam maqam khasyah, maqam rasa segan oleh Allah, maqam merasa takut oleh Allah. Maka tidak ada makhluk yang paling segan kepada Allah kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad
seperti halnya tidak ada makhluk yang paling malu oleh Allah kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakannya dalam maqam tahaddus bin ni'mahnya. Di dalam hadisnya, ana a'lamukum billah, aku adalah makhluk yang paling mengenal Allah ketimbang kalian. Wa akhsyakum lillah wa atqakum lillah wa akhsyakum lillah, dan aku adalah makhluk yang paling takwa kepada Allah, yang paling segan kepada Allah ketimbang kalian. Ini dinyatakan langsung oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah mengunggulkan akhlak beliau di atas akhlak mulianya semua para nabi dan para rasul terdahulu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penyebutan akhlaknya, Allah membedakan dengan penyebutan akhlak yang Allah dandankan kepada semua hamba-hambanya yang didandani oleh Allah dengan al-akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Allah sebut al-akhlakul karimah atau khuluqin karim, akhlak yang mulia. Namun ketika Allah menyebutkan akhlak Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Azim, khuluqin azim, kata jamaknya al-akhlaqul azimah, al-akhlaqul azimah. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu keistimewaannya, khosaisnya, salah satu keunggulannya di atas yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus liutammima makarimal akhlak. Beliau menyatakan sendiri, bu'istu, saya diutus, innama bu'istu, tiada lain saya diutus, liutammima, agar saya menyempurnakan makarimal akhlak, kepada semua akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, khuluqin karim. Allah, Allah, Allah. Ini adalah isyarat bahwasanya al-akhlakul karimah itu martabatnya tidak sama, dan semua para rasul oleh Allah didandani dengan al-akhlakul karimah, dan semua para nabi juga begitu, dan semua para rasul dan para nabi terdahulu 124.000 nabi yang di dalamnya ada 313 rasul, dikecualikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah didandani dengan al-akhlakul karimah. Dan semua para nabi dan para rasul mengajarkan kepada umatnya masing-masing kepada al-akhlakul karimah, mentarbiyah umat dengan al-akhlakul karimah. Namun martabat al-akhlakul karimah dari setiap maqam dalam al-akhlakul karimah tidak sama, tidak sama, dan semuanya tidak sampai kepada puncak, kecuali disempurnakan oleh yang memiliki al-akhlakul azimah, yang jauh martabatnya lebih tinggi. Allah, dialah yang memiliki al-akhlakul azimah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-akhlakul karimah semua martabatnya tidak akan bisa disempurnakan oleh yang memiliki al-akhlakul karimah lagi.
Semua para rasul memiliki al-akhlaqul karimah, mengajarkan al-akhlaqul karimah. Lalu datang lagi rasul berikutnya, rasul berikutnya, rasul berikutnya, rasul berikutnya, semuanya memiliki al-akhlaqul karimah. Semua makom-makom al-akhlaqul karimah dimiliki oleh semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, diajarkan kepada umatnya masing-masing. Radhiyallahu anhum ajma'in. Namun Allah menghendaki ada di atas yang mulia yang lebih mulia, di atas yang agung yang lebih agung, di atas yang terpuji yang lebih terpuji, di atas yang unggul yang lebih unggul. Masya Allah. Di atas yang dicintai yang lebih dicintai, di atas yang Masya Allah agung yang lebih agung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan maqam al-afdaliyah, maqam keterunggulan, hanya Allah berikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliaulah yang oleh Allah diutus di akhir. Untuk apa? Untuk menyempurnakan semua al-akhlaqul karimah. Maka sempurnalah puncaknya maqam semua akhlak yang mulia. Dengan siapa bisa sempurna? Dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka umat beliau, muslimin muslimat yang mendapatkan ajaran al-akhlaqul azimah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau mendapatkan martabat yang sangat tinggi di sisi Allah, karena ditarbiyah al-akhlaqul karimahnya oleh sahibi al-akhlaqil azimah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ulama-ulama dari kalangan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, martabatnya disebutkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sang guru teragung, sang pendidik, sang murabbi termulia. Ulama ummati ka'ambiyai Bani Israil. Ulama-ulama umatku laksana para nabi-nabi Bani Israil, yang di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam, yang disebut oleh kaum Yahudi Nabi Musa adalah nabi terakhir, dan di dalamnya ada Nabi Isa alaihissalam yang disebut oleh kaum Nasrani, beliaulah nabi yang paling mulia. Dan pada akhirnya Nabi Isa sendiri alaihissalatu wassalam marah. Beliau lebih mencintai menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketimbang menjadi rasul. Beliau setelah menjadi rasul, beliau tidak mengaktifkan kerasulannya, tapi yang diaktifkan oleh beliau apa? Keumatannya. Nabi Isa alaihissalam nanti kalau turun ke bumi, mana yang diaktifkan oleh beliau? Apakah kerasulannya? Walaupun beliau tetap kerasulannya tidak hilang, tetap ya, beliau menyandang kerasulan, tapi mana yang diaktifkan oleh beliau? Apakah kerasulannya ataukah keumatannya? Keumatan. Beliau rela meninggalkan semua syariat-syariat yang telah beliau terima dari Allah dan lainnya, lalu ada, karena beliau tahu dalam martabat semua maqamat
tidak bisa sempurna kecuali melalui tarbiyah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memilih menjadi umat ketimbang beliau menjadi rasul. Ini yang dimaksud. Allah. Oleh sebab itulah umat Islam, umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang tadi dikatakan oleh Syekh Iman, menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik di antara semua umat para rasul-rasul yang lainnya. Tidak ada sejarah umat terbaik di semua masa kerasulannya para rasul terkecuali umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga keterbaikan umat junjungan alam Rasulullah SAW dikatakan oleh Rasulullah SAW seperti dalam hadis beliau yang tadi, ulama ummati ka'abiyai Bani Israil. Allah. Sehingga kita tahu nanti pada hari kiamat semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya mencita-citakan ingin berdekatan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kedekatan dengan Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan yang tiada bandingannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti umatnya akan mendapatkan kedudukan yang paling dekat dengannya. Allah. Umatnya sendiri, Masya Allah, diantaranya adalah orang yang di dunianya memperbanyak membaca salawat kepadanya. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang umat beliau yang akan paling dekat dengannya. Makna aulan nasibi arti aulawiyah, dikatakan oleh para ulama adalah yang nanti aqrabuhu majlisan, yang lebih dekat kedudukannya dengan Sayyidina Maulana. Dan makna aulawiyah dalam hadis tersebut adalah yang paling depan, yang paling pertama mendapatkan syafaat Nabi, yang syafaatnya paling hebat. Di antara syafaat Nabi yang aulawiyah adalah memasukkan manusia ke surga tanpa hisab. Ini makom aulawiyah, aulan nasi. Ya, karena martab syafaat itu macam-macam syafaat itu. Ada yang hanya sekedar menyelamatkan dari api neraka tidak jadi masuk, hanya sekedar meringankan siksa, sehingga siksaan yang berat diberikan. Ada yang lebih istimewa apa? Dengan dosanya yang berlumpur, dan dosanya dosa besar, hidupnya siang dan malam melakukan dosanya besar, sehingga dia menjadi ahliyah, yakni ahlul kabair. Ahlul itu lain dengan amil, lain dengan murtakib. Ada ahlu, ada amil atau murtakib. Orang yang melakukan dosa besar, ada orang yang ahli dalam dosa besar. Tidak sama, ya, kedudukan ahliyah dengan kedudukan orang yang hanya melakukan dosa besar satu kali atau 2 kali, 3 kali. Kalau ahliyah artinya dia kehidupannya hari-harinya selalu dalam dosa besar. Dan Rasulullah SAW menyatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, pembelaanku dicanangkan untuk ahlul kabair, umatku yang memiliki keahlian. Masya Allah, keahlian di dalam semua kabair, dosa-dosa besar, nanti akan diwujudkan oleh Rasulullah.
Yang mana ini menunjukkan kepada maqam aulawiyah. Siapa di antara umat yang berhak mendapatkan kedudukan aulawiyah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah umat yang di dunianya dia selalu memperbanyak salawat dan salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Al-Imam As-Sakhawi beliau mengatakan bahwa batasan yang disebut banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW yang paling sedikitnya adalah 300 kali. Itu sedikitnya batasan banyak. Kesananya tidak ada batasannya. Allah. Siapa lagi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang berhak mendapatkan kedudukan terdekat dengan beliau adalah ahasinukum akhlaqah. Adalah umat beliau yang paling baik di dalam akhlaknya. Bukan yang memiliki akhlak yang mulia, bukan, tapi yang paling mulia di dalam akhlak mulia. Yang lain bisa sabar, oh dia lebih sabar. Yang lain bisa syukur, dia lebih syukur. Ini yang lebih. Ahasinukum akhlaqa. Ingat, bukan yang terbaik dari yang tidak baik. Nah, kalau yang terbaik dari yang tidak baik, tidak akan ada kalimat terbaik. Ya, kalimat terbaik ini adalah dari yang baik. Makanya dengan af'al tafdil, ahasinukum, kata jamak dari ahsan. Ahsan itu af'al tafdil dari hasan, ya. Ahasinukum akhlaqa adalah umat yang paling baik dari yang baik, ya. Yang akhlaknya paling terpuji dari yang terpuji, yang akhlaknya paling mulia dari yang mulia. Seperti akhlaknya baik, dia akan semakin dekat dengan Sayyidul Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata di dalamnya banyak sekali umat beliau yang oleh Allah dianugerahi ahasinuhum akhlaqa, akhlak yang terbaik, akhlak yang termulia dalam hidupnya. Beliau para kekasih Allah. Beliau adalah para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW. Beliau adalah para wali-wali Allah dari umat Rasulullah SAW. Beliau adalah para sholihin dari umat Rasulullah SAW. Beliau adalah para siddiqin dari umat Rasulullah SAW. Beliau adalah para ulama dari umat Rasulullah SAW yang oleh Allah dikaruniai ahasinuhum akhlaqa, akhlak yang terbaik, akhlak yang termulia daripada yang baik, daripada yang mulia. Hingga dengan ahasinuhum akhlaqa tersebut mereka mendapatkan kedudukan terdekat dengan Sayyidul Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah martabat yang sangat tinggi sekali, martabat yang sangat agung sekali, sehingga para nabi dan para rasul alaihi wassalam sangat bercita-cita ingin dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadisnya nanti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bendera puji, liwa'ul hamdi kepada nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua para nabi dan para rasul, nabi sendiri yang mengatakan bahwa Adam faman dunah,
tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi dan rasul-rasul setelahnya semuanya ada di bawah benderaku pada hari kiamat. Semua ada di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan apa lagi bisa dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bilhub, dengan cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku, maka dia pasti bersamaku di surga. Maka makom ma'iyah, kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzakh, dan juga nanti di akhirat, nanti di surga. Kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara rohani dan jasmani, semuanya adalah pangkat yang tertinggi. Pangkat yang tertinggi setelah maqam ma'iyah ma'allah, kebersamaan dengan Allah adalah maqam ma'iyah, maqam kebersamaan dengan Sayyidul Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan memiliki maqam ma'iyah, kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah man fi qalbihi hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif. La, hadis ini sahih fil ma'na, sahih dalam makna, tapi dhaif di dalam sanad. Ya. Kenapa sahih dalam makna? Karena disaksi oleh hadis sahih. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan manusia dikumpulkan beserta siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cinta kepada Allah, akan bersama dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau cinta kepada para kekasih Allah, para wali Allah, para nabi Allah, para ulama, para syuhada, para salihin, akan bersama dengan mereka semua. Kalau cinta kepada ahli-ahli kemunkaran, ahli kekufuran, kemusyrikan, akan bersama dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itulah Allah berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan beradalah kalian ma'as-shadiqin, beserta orang-orang yang jujur kepada Allah. Jalla jalaluhu wahda. Harus selalu bersama dengan orang-orang saleh. Usahakan kita yang kotor, kita yang hina tidak akan bisa mendapatkan keagungan kecuali kita mau duduk bersama dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang agung. Maka kita diperintahkan selalu hadir dalam majlisnya para ulama Allah, selalu hadir dalam majlisnya orang-orang saleh. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemuliaan. Artinya, kalau kalian semuanya berusaha ingin mulia hanya dengan kekuatan ilmu kalian, hanya dengan kekuatan amal kalian, sulit. Kalian menyendiri di kamar, kalian khalwat, hanya dengan ilmu kalian, hanya dengan amal kalian, sulit. Ya kan? Kalau kalian ingin instan mendapat kemuliaan, maka duduklah kalian dengan orang-orang yang mulia. Ya. Saya enggak mau dekat dengan si dia. Padahal si dia itu orang mulia. Ya, iya. Bagi si dia tidak rugi. Ya, bagi orang yang mulia tidak rugi. Saya tidak mau dekat dengan ulama. Saya tidak mau hadir dalam kumpulan pengajiannya ulama. Ya umpamanya, saya mau menyendiri saja, saya mau sholat, saya mau wirid dan sebagainya. Ingat, bagi ulama tidak akan ada ruginya. Bagi orang soleh tidak akan ada ruginya.
bagi Nabi kalau tidak didekati tidak akan ada ruginya. Tapi yang rugi siapa? Kita. Yang rugi kita. Kita jangan merasa kita akan mendapatkan martabat mulia tanpa kita mau dekat dengan para ulama Allah, tanpa kita mau dekat dengan orang-orang saleh. Paham ya kita? Hai, kedekatan ini kedekatan apa? Ada dua kedekatan yang harus kita lakukan. Satu, kedekatan qalbi. Kedekatan hati. Hati harus dekat. Hati harus dekat. Bagaimana hati bisa dekat? Bil hub, dengan cinta. Ketika hati ini cinta, maka hati akan dekat. Di alam hati, di alam rohani. Kedua kedekatan ini adalah bil hissi. Dengan his, yakni kedekatan secara fisik. Ketika kedekatan hati lalu diikuti dengan kedekatan secara fisik, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan. Masya Allah, makom kedekatan. Maka oleh sebab itu, martabat orang yang dekat dengan ulama oleh Allah diunggulkan. Martabat orang yang dekat secara fisik dengan orang-orang soleh oleh Allah diunggulkan. Ya. Martabat ziarah kepada para kekasih Allah, ziarah kepada Rasulullah SAW terutama, maka martabatnya akan ditinggikan. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kedekatan secara fisik kepada jasad orang mulia, jasad orang agung, kita ziarah kepada Rasulullah SAW. Kedekatan secara fisik. Padahal salam bisa sampai kepada Nabi. Salam bisa sampai kepada Nabi. Hadiah menghadiahkan pahala daripada warna amal soleh bisa sampai kepada Nabi. Tapi tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam martabat kalau fisiknya kita tidak dekat dengan Nabi. Maka ketika kita datang ke Madinah, berziarah kepada Rasulullah SAW, dan maka kita akan mendapatkan kesempurnaan dari makom kedekatan tersebut. Di dalam hadis diriwayatkan bahwa nanti Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika beliau diturunkan ke bumi, beliau dengan sengaja akan berangkat beliau dari Damaskus menuju mana? Menuju Madinah. Untuk apa? Untuk dekat secara fisik dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikatakan dalam hadis. Dikatakan dalam hadis. Pahami oleh kita semua. Siapa beliau? Siapa? Beliau Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah, utusan Allah. Tapi beliau sengaja berangkat, Masya Allah, dengan perjalanan yang jauh, beda negara, untuk menuju mana? Menuju Madinah. Dikatakan dalam hadisnya, beliau berangkat bukan untuk melaksanakan umrah, wala haji, bukan untuk melaksanakan haji, tapi hanya untuk berziarah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa ketika berangkat ke Madinah dengan niat yang khusus untuk berziarah kepada Rasulullah SAW itu dianggap salah, apa Sayyidina Isa alaihissalam dianggap salah? Ya, beliau ruh Allah, beliau utusan Allah, apa beliau dianggap salah? Beliau sengaja berangkat ke Madinah hanya untuk apa? Ziarah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man zarani wajabat lahu syafaat." Siapa orang yang ziarah kepadaku, maka wajib dia mendapatkan syafaatku. Dan Rasulullah SAW menyatakan, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Siapa orang yang ziarah kepada orang alim, maka dia laksana ziarah kepadaku. Allah. Intinya bahwa kemuliaan martabat tidak hanya bisa diraih dengan ilmu sendiri atau amal sendiri, tapi ada satu kunci untuk mendapatkan kemuliaan,
adalah dengan kedekatan kita, kan? Dohiron wa batina, dohirnya dan batinnya dengan orang-orang yang Allah muliakan, dengan orang-orang yang Allah muliakan. Di sana ada orang soleh, cepat kunjungi, cepat hadir, cepat duduk bersamanya. Di sana ada ulama, cepat hadir duduk bersamanya. Ingat, tatap wajahnya oleh kita. Dan di sana ada waliullah, walaupun sudah wafat, cepat sering ziarah, duduk di hadapannya. Ingat, maka ziarah kepada orang-orang alim, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang-orang saleh, hatta sudah wafatnya, maka yang ziarah akan mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah. Masya Allah. Buya mau cerita sedikit. Ya, ketika Buya bertanya-tanya terus istikharah, ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu, kurang lebih. Ya, 25 tahun, bukan 25 tahun yang lalu. Ketika Buya bertanya-tanya, ingin bagaimana bisa ma'rifat kepada Allah dan Allah dengan cara maka suatu hari di Masjid Jelengkong di sana, ya tempat kelahirannya, bermimpi dia lagi di masjid sedang duduk begini menghadap ke kiblat, lalu di tempat sholat di depan di sini ada dua ulama dan dua wali besar. Yang pertama adalah guru Buya, ya, yang telah mengijazahkan banyak keilmuan kepada Buya, yaitu Sayyidi Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu, berhadapan begini, duduknya begini. Lalu yang satu lagi adalah Sayyidi yang Buya alhamdulillah sering bertemu dengannya, yaitu Al-Habib Umar bin Al-Atas, Habib Umar Al-Atas yang di Bogor, yang dicontek. Alhamdulillah dia sering jalan pada beliau. Nah, saya Muhammad bin Alawi saya duduk begini berhadapan. Habib Umar Al-Atas begini, beliau posisi tidurnya menghadap melihat begini jemaah. Lalu apa yang dikatakan oleh Habib Umar Al-Atas? Dia katakan kepada dia dengan bahasa Sunda yang sangat lembut. Dan apa beliau katakan? Kadah seueur ziarah. Kadah seueur ziarah. Ternyata beliau melihat para wali-wali kubah, wali-wali besar, di antara amalannya adalah berziarah kepada para wali. Coba kita lihat sejarah para aulia-aulia Allah. Di antaranya para wali-wali Allah itu sering berziarah kepada Allah. Para ulama-ulama Allah, orang-orang soleh terdahulu, masya Allah, yang agung-agung martabatnya, salah satu garapannya dalam hidupnya adalah banyak ziarah kepada para aulia-aulia Allah yang padahal dirinya sudah lalu mendengar daripada perkataan Sayyidi Al-Habib Zaid bin Ibrahim Smith radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bih. Beliau meriwayatkan menukil daripada seorang alim al-arif billah daripada zuriyahnya Rasulullah SAW, yang mana beliau bertemu dengan Rasulullah SAW yang qablatan, bertemu dengan Nabi secara langsung. Lalu ini alim, ini wali al-arif billah yang bertemu dengan Rasulullah SAW
Alaihi Wasallam ini meminta kepada Rasulullah SAW hadis secara langsung. Dan karena pertemuan secara yang kokoh, secara terjaga bukan dalam mimpi, dan ini Masya Allah martabat yang sangat tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada ulama tersebut, ini wahaditsuka bisalah, saya akan memberikan hadis 3 hadis kepada engkau. Nah, di antara yang 3 hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, manza siaman jalasa, siapa orang yang duduk baina yadai waliyyin billah, di hadapan wali Allah, hayyan atau mayyitan, baik masih hidup ataupun sudah wafat. Karena para wali Allah hanya zahirnya saja wafat. Faka'annama abadallaha ta'ala fi zawayil ardi hatta yataqatta'a irban. Maka ganjarannya, Masya Allah, karunia dari Allah bagi yang ziarah, bagi yang duduk di hadapan wajah Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, laksana dia ibadah kepada Allah di semua tempat ibadah di muka bumi ini hingga tubuhnya hancur lebur. Allah, Masya Allah, kedekatan dengan orang soleh, kedekatan dengan ulama, Masya Allah. Maka kejarlah mereka. Di mana ada orang soleh, di mana ada wali, di mana ada ulama, kejarlah oleh kita untuk mendapatkan keagungan. Dengan kedekatan kita dengan beliau-beliau, hissan wa ma'na, zahiran wa batinan, hati penuhi dengan cinta, jasad dekatkan secara fisik dengan mereka, maka kita akan mendapatkan keagungan yang luar biasa dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka tidak cukup hanya melalui streaming saja. Paham ya? Tidak cukup hanya melalui streaming saja atau mendengarkan lewat kaset, CD, ya. Mendengarkan hanya lewat media saja. Tidak cukup. Tidak cukup. Ya, kalau cukup maka kasyafnya para nabi sudah cukup, kasyafnya para wali sudah cukup. Para wali itu kasyaf, melihat dari kejauhan, okay? Melihat yang jauh-jauh itu dekat kelihatan, tapi tidak sengaja mereka mendekati Sayyidina wa Maulana. Para wali Allah sengaja datang ke Madinah, Masya Allah. Maka di sekeliling makom Rasulullah SAW penuh dengan para kekasih Allah. Maka kita harus ada betul-betul ketika kita ada di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dalam hadis diriwayatkan, malaikat sekalipun bergantian turun dari langit 70.000 pagi, 70.000 sore, dari yang pagi, yang pagi, yang sore bergantian sampai maghrib. Dari maghrib ganti dengan malaikat 70.000 lagi, ini naik ke langit sampai subuh. Nanti subuh datang lagi 70.000 malaikat turun. Ini yang tadi sudah ziarah kepada Nabi, naik lagi ke langit bergantian hanya ke bagian satu langit. Masya Allah. Untuk apa para malaikat ini dekat dengan jasad asyarifah, asyraful khalq, jasad yang termulia itu, untuk mendapatkan keagungan yang istimewa. Padahal malaikat sudah mulia, tapi malaikat ini dekat dengan Sayyidina Muhammad. Rahasia bahwasanya di dalam hadis dijelaskan, kalau orang berkumpul dalam majelis ilmu, majelis zikir, hafadzhumul malaikat, malaikat turun dari langit, lalu malaikat berkumpul mengelilingi, Masya Allah, orang-orang yang sedang mengkaji ilmu,
orang-orang yang sedang berzikir, dikelilingi oleh para malaikat Allah. Semua yang hadir ada di dalam, masya Allah, apa? Lingkarannya para malaikat Allah. Ada apa? Karena rahasianya orang-orang yang sedang berkumpul sedang mencari ilmunya Rasulullah. Orang-orang yang berkumpul sedang menghubungkan hatinya kepada Allah dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan disebutkannya Sayyidul Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad dan dibicarakan ilmunya, ajarannya, sunnahnya, para malaikat semua mengambil kemuliaan, mengambil barakah. Bukan sekedar malaikat mendoakan kepada ahli majlis, tapi malaikat pun yatabarrakun wa yatasyarrafun. Para malaikat mengambil barakah dan kemuliaan dari majlis yang di majlis tersebut tersambung hatinya, ucapannya, amalannya kepada Allah dan kepada Sayyidul Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad. Salah-salah ketika dalam majlis maulid para wali mengatakan bahwa para malaikat turun semuanya ikut hadir dalam majlis maulid, begitu. Allah, 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 Allah. Jadi jangan menyepelekan kedekatan dengan kekasih-kekasih Allah. Itu salah satu cara untuk bagaimana kita bisa dekat dengan beliau-beliau. Wabil khusus dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bahwa kita akan sulit mendapatkan kemuliaan yang puncak kalau hanya mengandalkan ilmu kita sendiri, mengandalkan amal kita sendiri. Kecuali ada satu kunci yang harus kita lakukan dalam hidup, adalah harus sering dekat dengan orang-orang mulia, dengan orang saleh, dengan ulama, dengan wali, hayyan wa maita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kumpulkan duit untuk apa? Berangkat ziarah ke Madinah al-Munawwarah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kumpulkan duit, berangkat ke mana? Kepada para kekasih Allah, para nabi, para rasulnya Allah. Kumpulkan duit untuk berziarah kepada siapa? Kepada para wali-wali Allah. Cari duit untuk apa? Untuk bisa sering hadir dengan para ulama Allah. Di mana ada ulama Allah, dekatilah, duduk bersamanya. Di mana ada orang soleh, kejar, duduk bersamanya. Walaupun kita harus membagi dana untuk makan, penghasilan kita sedikit, jangan lupa yang sedikit itu bagi, mana untuk makan, mana untuk duduk dengan ulama. Orang yang hanya melihat dunia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Maka derajat orang yang mencintai dunia, ngumpul-ngumpulin dunia, yang pikirannya dunia, ingin kaya dan sebagainya, di mana letak derajatnya? Dia tidak punya derajat. Kedudukannya di mana? Dia tidak punya kedudukan. Namanya darokat. Darokat itu adalah kelas yang tidak ada derajatnya sama sekali. Itu namanya darokat, adanya di bawah. Darokatnya persis seperti darokat yang mereka cintai. Apa? Darokat dunia. Dunia itu tidak memiliki darajat, tapi dunia itu memiliki apa? Darokat. Di mana darokatnya manusia yang mencintai dunia, darokatnya persis adalah darokat dunia yang sendiri. Di mana darokatnya orang yang mengikuti nafsu amarahnya, darokatnya adalah darokat nafsu amarahnya. Di mana darokatnya orang yang mengikuti bisikan-bisikan syaitan, darokatnya adalah darokat syaitan yang diikuti. Paham ya? Maka
yang mengikuti bisikan-bisikan setan, gimana tempatnya nanti? Di neraka. Bersama siapa? Bersama siapa? Masya Allah. Orang yang mencintai kekufuran, mencintai maksiat, mencintai orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli kekufuran, ingat, di mana dia akan ada? Bersama mereka. Bersama mereka. Orang yang ingin punya derajat, maka hatinya harus tersambung kepada Allah, Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Sempurna, dan harus tersambung kepada makhluk-makhluk Allah yang oleh Allah ditinggikan martabatnya. Yang paling tinggi adalah Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Lalu para rasulnya Allah, para nabinya Allah alaihi wassalatu wassalam, para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para sholihin. Allah, setidaknya sedikitnya kita harus sering berkumpul dengan sesama muslim. Oleh sebab itulah kita diperintahkan juga ziarah kepada sesama muslim. Ziarah kepada sesama muslim, zuru mautakum. Karena dengan ziarah dengan sesama muslim, sering kumpul dengan sesama muslim, setidak-tidaknya akan kebagian dari cahaya keislamannya, keimanannya, walaupun hanya sedikit. Namun ketika berkumpulnya banyak, maka ini akan digabungkan semuanya oleh Allah sehingga menjadi besar. Masya Allah. Masya Allah. Rasulullah SAW memerintahkan kalau sholat harus berjamaah. Dan dalam hadis Rasulullah memerintahkan, lihat kalau ada dua yang berjamaah, mana yang lebih banyak jumlah orang yang berjamaah. Kenapa? Karena nanti kan ada kolektif cahaya iman di segala kesolehan. Walaupun ini tidak sempurna, walaupun hanya sedikit-sedikit, kalau sedikit dikumpulkan jadi banyak. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Inilah rahasia diperintahkannya silaturahmi. Inilah rahasia diperintahkannya tazawur. Harus saling mengunjungi satu sama lain dengan sesama muslim. Kalau dengan sesama muslim saja harus begitu, bagaimana dengan muslim yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah? Makanya jawabannya apalagi komo dari alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah setiap sebulan sekali kita bisa kumpul dengan orang-orang soleh, bisa kumpul dengan waliullah. Ya, pemirsa Syekh Syuyuh, guru kita semuanya, Raden Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala. Masya Allah. Ya, ini adalah anugerah yang sangat hebat. Pertahankan dalam hidup. Jangan sampai alpa daripada hadir bersama ulama, bersama para wali. Dan jika ada yang bertanya kepada beliau, kenapa beliau mengadakan pengajian di Bangkok? Makom Cibaduyu, Makom Mahmud, Makom apa, kan? Nanti insya Allah di Makom yang Cibabat, insya Allah dia lagi terus diatur sedemikian rupa. Insya Allah dalam waktu yang dekat ada pengajian di Makom yang Cibabat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua mendapatkan karunia yang terbesar dari kedekatan kita dengan wali-wali Allah. Ilmu dapat, dan lalu rahasia kedekatan dengan orang-orang soleh, dengan ulama, dengan wali juga dapat. Itu yang kita inginkan, ya. Itu yang kita inginkan. Kalau cari keterangan, mana keterangan mengadakan pengajian di kuburan, gak ada hadis la sahih wala dhaif, ya. Saya tidak temukan ngaji di kuburan, ya, yang sahih yang dhaif pun ada keterangannya, ya. Insyaallah. Ada pertanyaan seperti itu, ya. Ada pertanyaan seperti itu, ya. Allah. Jadi pertanyaan yang menunjukkan kepada kebodohannya sendiri, ya, bahwa mengaji ilmu Allah itu di mana saja, ya. Zikir kepada Allah di mana saja, membaca Quran di
mana saja. Ketika di mana saja boleh umat Islam memilih dimanapun berada, jangan lupa mencari ilmu. Dimanapun berada jangan lupa berzikir. Dimanapun berada jangan lupa sholawat, baca Quran. Dimanapun, termasuk di kuburan, ya termasuk di kuburan. Di lingkungan makamnya orang-orang yang saleh, ya. Paham? Bebas kita memilih, bebas kita memilih. Lalu ada tujuan-tujuan. Di antaranya adalah tujuan kedekatan. Wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, Allah memerintahkan kepada kita harus berada bersama orang-orang yang jujur kepada Allah. Itu orang-orang saleh, orang-orang yang mulia, para wali-wali Allah. Mereka orang-orang yang as-shadiq ma'allah, orang-orang yang jujur kepada Allah. Kalau Abu Bakar sendiri merasa belum bisa jujur kepada Allah, belum bisa jujur kepada Allah. Orang yang jujur kepada Allah itu, ya, tidak akan mungkin berani melakukan maksiat walaupun samar, ya, walaupun hanya di dalam hati saja. Kenapa? Karena dia yakin Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan. Kalau memang jujurnya kepada Allah, mana mungkin berani melakukan maksiat. Kalau kita masih berani melakukan maksiat, ya, atau maksiat ketika kita menyendiri, juga artinya kita belum bisa jujur kepada Allah. Ya, kita tidak termasuk orang yang saleh. Nah, maka kita harus selalu dekat dengan para shadiqin, ya, orang-orang yang jujur. Ada yang lebih tinggi dari shadiqin, yaitu siddiqin. Ada shadiqin, ada siddiqin. Siddiqin itu tingkat kejujurannya, wah, semakin tinggi. Itulah siddiqin. Siddiqin dari shadiqin juga, ya, dari siddiqin juga. Dan ketika martabat kejujurannya sangat tinggi sekali, maka dia sampai kepada maqam siddiqin. Dan di umat Rasulullah SAW banyak para siddiqin. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Karena apa? Karena nabinya adalah nabi yang teragung, rasulnya rasul yang termulia, pengajar pendidiknya pendidik pengajar yang teristimewa, sehingga muridnya mendapatkan kedudukan yang terbaik juga. Maka ini harus selalu dihadirkan dalam hati, ini harus selalu disyukuri oleh kita. Di hari-hari kita banyaklah bersyukur kepada Allah ketika kita dipilih oleh Allah menjadi umat Sayyidina wa Maulana SAW. Mintalah kepada Allah terus hidayah dan taufik, petunjuk dan pertolongan agar menjadi umat yang terbaik dari yang baik, agar menjadi umat yang paling dekat dengan Allah, menjadi umat yang paling dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang lebih banyak mendapatkan bagian daripada cahaya dan asrar ilahiyah nabawiyah. Dan mudah-mudahan melalui majelis yang agung ini di masjid di momen Maulid kita mendapatkan segala anugerah, kita mendapatkan segala anugerah, kita mendapatkan segala anugerah untuk kita dan keluarga kita, untuk semua orang-orang yang terkait dengan kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang kita cintai dan yang kita sayang, orang-orang yang mencintai dan yang menyayangi kita, orang-orang yang berbuat, orang-orang yang berjuang di jalan Allah bersama kita, dan orang-orang yang pernah kita zalimi, dan untuk keturunan kita semua dan leluhur kita semua, guru-guru dan
kampung, ahli negeri kita, dan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Allahumma innaka hadarna qira'atal maulidina bi jannah. Khafid 'alaina bi barakatihi libasan rizqan wa asqina bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannati na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jayyi hadzal nabiyyi as-sallallahu wa alihi sidq wal wafa lana mu'inan wa muslimin wa bina minal jannati al-ghurafa warzuqna bi jayyi sallallahu alaihi wasallam ya Allah qabul wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilayka nabiyyikal mukhtar wa ila ashabil akhyar ghafir 'anka dhunub wal awzan ya Allah ya Allah ya Allah wa harusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil 'ilal wal israr warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal 'afuwwul ghaffar ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa ila hadratil nabiy Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syukurillahil Fatihah. Jangan lupa insyaallah tanggal 6 Desember diundang semuanya untuk hadir dalam Ta'zimul Maulid sallallahu alaihi wasallam pagi hari jam 7 dan insyaallah pada jam 8-nya Buya mau mengakadi anak-anak Buya. Doakan segalanya lancar ya. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ba'da bika afna bi annana kafna wa annana asrafna ala radha asrafna fatub alaina hawba wa surlana awrati wa aminir rawati wa firli walidina rabbi wa mawludina wa ahli wa ikhwani wa sairil himlani wa kulli mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in. Rabbi isma' rabban wajudan masala biktisabin minna fil mustafa rasulina a'ta bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi 'adal habbi wa alihi wa sahbihi idada qasri suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Fatihah secara khusus untuk Al-Mukarram Sahibul Fadilah wal Maqam Syekh Maulana Syekh Abdul Salam. Beliau salah satu ulama mursyid Thariqah Syadiliyah, Azmiyah Syadiliyah ya, di Mesir, yang mana beliau Masya Allah masih ada dan usianya sudah sepuh. Beliau salah satu ulama besar orang kita yang masyhur. Sekarang beliau lagi sakit. Mari kita berdoa kepada Allah dengan keagungan maulidnya Rasulullah SAW dan keagungan para kekasih Allah dan wali-wali Allah, yang mana saat ini kita ada di hadapan beliau dan juga keagungan majelis maulid ini dan keagungan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada beliau. Amin. Juga kepada semua para ulama-ulama Allah ya, yang sekarang sedang mendapatkan ujian dengan penyakit, kita doakan. Dan juga semua ahli majelis ilmu dimanapun berada dan umat Islam yang sekarang sedang mendapatkan ujian penyakit dan bala, semoga cepat dicabut oleh Allah. Dengan kesembuhan diganti dengan segala kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Fatihah ada di antara jemaah Buya
yang sekarang sedang melaksanakan akad pernikahan, yaitu Candi Udara dan Cinta Amanda, dan juga banyak lagi jamaah Buya yang sekarang sedang menjalani, Masya Allah, akad pernikahan, dan semuanya yang sudah menjalani juga didoakan. Yang belum menjalani, semoga oleh Allah dikasih teman hidup yang dicita-citakan untuk kebaikan, kemuliaan dunianya dan akhirat. Ya, Insya Allah. Yang memang sudah waktunya, semoga cepat. Ya, kalau yang jauh waktunya masih kecil jangan dulu. Tapi nanti Allah pada waktunya Allah kasih yang terbaik. Saudara-saudari Fatihah. Kita zarah wadah, ya. Setelah zarah wadah, silakan makan dulu, dan yang tidak makan, yang mau ke masjid, yang mau pergi ke mana, ya silakan. Tapi yang mau makan dulu. Nanti berjawab dengan teman-temannya, ya. Ayo.